Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah, kita awali kajian tafsir Quran pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul mu'minin. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Man qara harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsaliyah. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, sekalipun banjir kita bisa hadir. Sebab tadi saya dibel Pak Buhari, bidal mboten, kalau jawab bidal karena nilai banjir. Kalau saya ada budal, yang saya pikir mesti sing ora teko. Kalau pergi saya berarti yang saya pikir yang datang. Yang datang orang dipikir, malah yang dipikir sing ora teko. Nah, ini sehingga kita mencari ias aulawinya, prioritas utamanya bahwa yang hadir itulah yang harus diberi pelayanan yang maksimal. Semoga kehadiran kita semua akan memberikan feedback pada diri kita, yaitu kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Karena setiap kebaikan, khususnya di bulan Ramadan, bisa sampai 700 kali kebaikan. Kul kasratin yudha'afu lahu min asrin ila sab'i mi'atin. Bahwa kebaikan itu dilipatkan 10 kali sampai 700 kali, khususnya di bulan Ramadan. Semoga kita dapatkan, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam untuk beliau Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan kepada kita dalam upaya mencintai Al-Quran, sehingga beliau bersabda, bacalah Quran, karena Quran itu besok di hari kiamat akan menemani kalian. Ashab itu jamak dari sohib. Sohib itu teman, mendampingi kalian di hari kiamat. Kemudian apabila seseorang ingin berbincang-bincang dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Untuk bisa berbincang-bincang sudah semestinya kita baca, kita pahami, kita hayati, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para bapak dan ibu yang kami hormati, sebelumnya kita sepakati nanti karena banjir diakhiri jam 6. Bagaimana, setuju? Karena banjir diakhiri jam 6, kan tidak bisa ngebut, sehingga akhirnya jam 6 sudah diakhiri. Biasanya jam setengah 7. Karena kondisi kita harus menyadari dengan mungkin penggalian ya tendalem rumahku banjiran ora munggah apa ora munggah, dan itu rata-rata seperti itu. Kedua Pak Abrar tidak banjir ya, alhamdulillah. Nara banjir ya banjiri saja ya. Baiklah, kita baca Fatihah bersama lebih dahulu, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ke-10. Thumma kana 'aqibatal ladzina sa'us su'a an kazzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Monggo. Thumma kana 'aqibatal ladzina sa'us su'a an kazzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Ulangi lagi bersama. Summa kana, kemudian begitulah keadaannya orang-orang yang dulu memakmurkan, menggarap tanah ini karena mereka mendustakan kepada utusan-utusan Allah. Ketika mereka dibimbing tidak mau, maka akibatnya mereka menjadi tersiksa karena kedolimannya, disiksa karena kedolimannya. Maka dikatakan kemudian begitulah akibat atau akhir daripada orang-orang yang melakukan asau, orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan kejelekan, as-su'a berupa berbagai macam kejelekan, mendustakan, memusuhi, bahkan mengusir. Banyak nabi yang diusir gara-gara tidak sesuai dengan selera mereka yang senantiasa berpegang kepada tradisi nenek moyang mereka. Jadi, ciri khas orang yang mengabaikan agama itu selalu mengagung-agungkan tradisi. Ini ciri khas. Tapi tradisi tidak boleh dibuang saja, tapi harus Al-Quran atau petunjuk Allah itu sekiranya bisa mengadopsi tradisi, kita adopsi. Tapi zaman Nabi sekarang tidak boleh kita mengadopsi sendiri. Contohnya kurban atau akikah itu kan tradisi lama, kemudian diadopsi oleh Nabi, kemudian jadilah sunnah Nabi. Seperti juga hari raya, dulu-dulunya sudah ada hari raya tapi dirubah oleh Nabi dengan 2 hari raya cukup, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini yang harus dipahami. Karena akibatu itu boleh dibaca akibatu, boleh dibaca akibata bagi yang ahli bahasa. Dibaca akibatu menjadi isim kana. Kalau dibaca akibata menjadi khobare kana, isimnya adalah jumlah angka zabu. Ini sekedar tahu saja supaya kalau ana wong maca akibatu kok diwaca akibatu. Itulah bedanya orang yang ngerti tata bahasa dengan yang tidak. Maka kadang-kadang
kita baca apa adanya, tapi ono qori saya ngerti kadang dibaca summa kana aqibatul ladina sa'usu'a an kadzabum. Demikianlah akhir atau akibat daripada orang-orang yang melakukan kejahatan dengan berbagai kejahatan. Su'a jamak dari aswa, su kejahatan, kejelekan. Apa kejahatannya? Angkadzabu, bahwa mereka itu mendustakan. Jadi ini pokok pangkale, mereka mendapatkan siksa atau hukuman yang berat dari Allah karena mereka mendustakan. Apa yang dustakan? Bi ayatillah, terhadap tanda-tanda kuasa Allah, itu informasi diberikan Allah lewat para nabi dan rasul. Rasul itu dengan konsentrasi untuk membimbing umatnya agar umatnya itu hanya mengakui, meyakini bahwa Tuhan itu esa dan Tuhan yang esa itulah yang harus disembah, tapi mereka tolak hanya karena tidak sesuai dengan selera mereka. Bisa pada zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, malah mereka menyembah, membuat sesembahan sendiri sesuai dengan seleranya. Sebab sejak dulu memang itu pengaruh daripada iblis. Kenapa seperti itu? Padahal pada masa masih dekat, orang masih sedikit, mereka tidak percaya atau kurang yakin kalau Tuhan itu tidak tampak. Untuk bisa dekat dengan Tuhan, mereka menggunakan pemikiran bahwa mencari sosok yang kira-kira dianggap dekat dengan Tuhan. Berarti kita tidak percaya diri. Orang yang meminta-minta kepada selain Allah itulah ciri khas orang yang tidak percaya diri dan tidak mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dasar ini keyakinan kita, akidah kita, mari kita perkokoh dengan membaca, memahami Al-Quran seperti ini. Bisa lanjutkan. Yaitu karena mereka menunjukkan tanda-tanda keutusan Allah, keutusan Nabi, kemudian tanda-tanda banyak sekali tanda-tanda yang ada, termasuk hujan yang terus-menerus ini juga tanda-tanda kekuasaan Allah. Begitulah kalau Allah menghendaki, dan ini juga untuk menganulir. Menganulir itu apa? Apa Pak Eri menganulir ya? Apa Pak Samawi? Membatalkan, menghapus keyakinan yang ada bahwa hujan itu karena Januari, hari raya Londo atau Ramadan. Hujan itu karena hari raya Cina. Jadi, maka dalam beragama tidak boleh menganggap hujan itu karena apa? Karena pengaruh tahun. Hujan itu ya karena dikehendaki Allah, sehingga terjadi mendung yang awan yang berarah-arahan wis peteng, dah gelap, tidak jadi turun di sini, ternyata diterak angin turunnya di Karanganyar, maka Karanganyar lah yang banjir umpama saja. Itu semua menjadi pelajaran kita bahwa kita tidak boleh menganggap bahwa sebab daripada hujan itu karena musim, tapi adalah karena kehendak Allah seperti itu, sehingga musim berubah-ubah. Nah itu pun bisa menjadi ilmu tentang musim, ilmu tentang hujan, ilmu tentang cuaca, sehingga menjadi sumber penghasilan. Maka banyak pegawai yang diangkat untuk ngurusi perubahan cuaca. Ternyata semua yang ditakdirkan Allah itu bisa menjadi sumber rezeki. Di Demak karena sering banjir banyak nyamuk, maka ada orang berusaha bagaimana agar nyamuk itu tidak mewabah di kita, dibuatlah pabrik untuk buat obat agar nyamuknya besar-besar, lemu-lemu, maka dicarilah obat
obat nyamuk. Ternyata obatnya bukan untuk ngobati biar gemuk, tapi obatnya agar nyamuk itu menjauh, menghindar dari tempat itu. Tidak hanya mendustakan, sikapnya berlebih-lebihan, bahkan wakanu biha yastahyiun. Bahkan mereka itu, nah disebutkan wawunya disebut wawu tentang kondisi keadaan, disebut wawu hal. Bahkan mereka itu mengolok-olok, mengejek, menghina terhadap ayat-ayat Allah. Nah, diterangkan ya sekarang ngenyek Quran itu sudah zaman baula, sekarang sudah tidak berlaku lagi. Banyak orang yang seperti itu, sehingga semua kejadian alam selalu direndahkan. Maka dicarilah orang yang ngurusi tumbuh-tumbuhan agar tumbuh-tumbuhan itu bisa terkondisikan dengan musimnya. Maka diangkatlah orang yang ngurusi tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman, disebut apa? Karena di Indonesia itu namanya pertanian, agro. Itulah. Jadi semua yang ada kejadian-kejadian alam ini membuat menjadi manusia berpikir, akhirnya dibentuklah suatu institusi agar ngurusi hal-hal yang atau merespon kondisi-kondisi real yang diciptakan Allah agar memberikan dampak yang manfaat. Air yang banyak itu dimanfaatkan, ditampung di suatu tampungan namanya apa? Nah, wong Jawa ngarani weteng. Weteng itu apa? Waduk. Jadi buatlah waduk penampung air agar suatu itu bisa dimanfaatkan. Dan air itu mesti meresap ke dalam bumi. Tidak ada air yang itu di dalam surat Abasa wa tawalla kan dikatakan summa sobabnal ma'a sobba, kemudian kami tumpahkan, kami curahkan air itu dengan sebanyak-banyaknya. Dan Allah mengatakan summa saqaqnal ardo saqqa, kemudian bumi kami pecah. Maka yang punya daya serap air itu bumi. Jadi, maaf, Anis itu berpikirnya secara Qur'ani. Ada ayat yang lain bahwa ketika air banyak, wahai bumi telanlah air itu. Jadi air itu pasti harus masuk ke dalam bumi. Maka sekarang modelnya model resapan. Di Jogja itu sekarang sudah setiap kampung gang-gang itu dibuatkan sumur resapan agar segera diserap oleh bumi. Dengan diserap ke bumi, air itu bisa bermanfaat. Sewaktu itu bisa diambil lagi, dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadilah namanya air bumi, dijadikan sumur atau jadikan apa itu Pak? Artetis, air yang bisa mengalir sendiri ke atas. Ini semua adalah ilmu yang diberikan Allah kepada umat manusia. Dengan kejadian alam manusia muncullah pemikiran baru. Setiap ada gejala-gejala alam pasti muncullah ilmu baru. Itulah namanya ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa yang diciptakan, apa yang diatur oleh Allah bisa menimbulkan ilmu. Dengan kata lain, kalau timbul ilmu berarti akan timbul apa? Rezeki. Karena sumber ilmu rezeki itu dari ilmu, sehingga semuanya supaya dengan ilmu. Dan apa yang dikerjakan dengan ilmu akan memberikan dampak yang positif, berbeda dengan yang ngawur. Sekali lagi, dan itu pun diperintahkan Allah di dalam surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi wala takfu ma laisa laka bi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kau ikuti, jangan kau kerjakan apa yang kamu tidak tahu. Jadi kita modal dasar untuk
bekerja itu pada harus punya ilmu, apalagi agama. Jangan sampai salah dalam penyembahannya. Karena pendengaranmu, ya, ilmu itu bisa disadap dengan pendengaran, sehingga kita kalau ngaji atau mendengarkan penjelasan ilmu saja harus direkam pakai telinga. Kalau tidak punya telinga, ya dipasang sendiri telinganya. Wassama wal basara, dan penglihatan, maka jangan diaturi melihat Quran ini kayak opo, sehingga itu ada kesan yang kita baca itu kesan masuk ke dalam otak pikiran kita, maka diakhiri wal fuada, dan hati atau pikiran. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kalian tidak mau menggunakan ini, ada ancaman. Kalau tidak mau menggunakan pendengaran, penglihatan atau hati, ada ancaman di dalam surat Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna diwalik. Kalau tadi hati itu di belakang fuad, tapi sekarang didalukan hatinya karena sudah sudah matang, sudah dewasa, sudah tua. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am wa ulaika hum ghafilun. Jadi sungguh-sungguh kami sediakan, kami ciptakan neraka jahanam itu untuk tempat makhluk-makhluk Allah yang berakal, jin dan manusia. Siapakah mereka? Jadi neraka itu diciptakan untuk siapa? Untuk manusia dan untuk jin. Tapi manusia yang model apa yang akan masuk sana? Mereka punya hati, punya rasa, punya pikiran, tapi tidak digunakan untuk berpikir. Nah, ini harus tapi dia pikiran waras, tapi tidak benar mikir. Nak pikirannya gila ya ora apa-apa. Begitu juga mereka punya mata, tapi tidak pernah digunakan untuk melihat. Dengan mata itu bisa merekam, kemudian dimasukkan dalam hati kita, di dalam pikiran kita, akhirnya membuat kesimpulan, oh begitulah wujud kasih sayang Allah. Semua yang diciptakan adalah wujud kasih sayang Allah. Maka untuk mendapatkan kasih sayang yang maksimal, kita diperintah, didhawuhi untuk mengaku bahwa ada yang memberi. Pengakuan ada yang memberi itu namanya ibadah. Sehingga semua ibadah kita itu akan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bulan Ramadan ini kita diberi keleluasaan atau prioritas, atau dengan kata lain kemanjaan. Amalnya sedikit tapi pahalanya berlipat ganda. Bahkan dijanjikan semua dosa masa lalu akan dihapus karena ibadah kita. Apa meneh banjir mangkat ngaji kaya apa besok berlipat ganda apa yang dengan terima. Semoga itu menjadi fakta kenyataan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, dengan beribadah mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, segala dosa kesalahan kita diampuni. Itu disebutkan dalam surat Hud yang berbunyi innal hasanat yudhibnas sayyiat. Semua kebaikan-kebaikan yang dituntutkan oleh Rasulullah itu akan menghapus, khususnya masalah sholat. Sehingga semua akan menghapus dosa-dosa yang lalu, sampai dikatakan as-shalawatul khamsu,
wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lidzunub majtunibal kabair. Sholat satu kepada sholat yang lain, maka kita tidak boleh main-main dengan sholat. Nah, dalam Al-Quran dikatakan apa? Yura'un atau sahun, lalai terhadap sholatnya. Sudah waktu sholat masih santai-santai, engkau wae. Atau kadang-kadang tidak menghiraukan, memperhatikan tentang syarat sah sholat dan syarat rukun sholat. Banyak saya ketahui ketika menjadi petugas itu orang pergi haji tapi wudune urung bener. Coba, pada ingin mengharapkan 100.000 setiap waktu, tapi nak wudune ra bener, sholatnya sah ndak sah. Mungkin yang dicontoh itu Pak Ganjar, mungkin yang dicontoh wudune ra bener. Itulah lagi jadi mereka orang-orang yang dimasukkan neraka itu karena mereka tidak menggunakan panca indera yang ada secara maksimal, sehingga akhirnya ujung-ujungnya adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang alinea baru untuk berpikir setelah diingatkan kondisi real di akhirat kelak, orang-orang yang mengabaikan atau menolak atau menghina, mengejek norma-norma yang diajarkan oleh para nabi, maka sekarang diingatkan, kita umat manusia diingatkan agar sadar. Nah, iki sing diarani apa? Sangkan paraning napa? Sangkan paraning dumati. Ini ayat tentang sangkan paraning dumati. Allahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu summa ilaihi turja'un. Ini boleh dibaca yurja'un. Asalnya kan mukhatabnya apa yang dibicarakan apa gaib semua. Jadi domir gaib, domir pihak ketiga tiba-tiba menjadi mukhatab pihak kedua, maka istilahnya sebenarnya jumlah mu'taridoh yang berbeda dengan awalnya itu pihak ketiga jujuk ke kedua. Allahu yabda'ul khalqa summa yu'iduh, boleh berhenti. Summa atau wawu itu boleh dengan diikuti summa atau wawu itu boleh berhenti kalau napasnya dengan tidak kuat. Boleh bukan berarti harus. Berhenti tidak dosa, tidak salah. Allahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu summa ilaihi turja'un. Kalau kita teruskan, haid dibaca panjang satu alif karena berada antara dua huruf yang hidup. Ingat-ingat, dua huruf yang hidup, dale urip, semuanya hidup. Summa yu'iduhu lahu ma fis samawat. Mesti setiap dhamir hu atau hi jatuh antara dua huruf yang hidup pasti dibaca panjang satu alif. Kalau yang mengikutinya itu hamzah dibaca panjang tiga alif. Ini sekedar tahu saja supaya kalau membaca kita ingat-ingat pola bacaan yang benar. Monggo bersama. Allahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu summa ilaihi turja'un. Ulangi lagi. Allahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu summa ilaihi turja'un. Allah lah yang memulai penciptaannya. Di segala itu yang menciptakan, termasuk menciptakan manusia khususnya,
khalqun nas, khalqul insan itu adalah Allah SWT. Lah mula pertama manusia diciptakan yaitu namanya Adam, diciptakan dari tanah. Namun harus ingat, kita diciptakan di bumi ini tidak sekedar diciptakan. Kalau sudah mati menjadi tanah lagi, tapi kembali sumayu itu kemudian Allah akan mengembalikan, mengulangi ciptaannya. Besok diciptakan lagi, maka ada ayat yang mengatakan apa? Wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat. Ingat pada waktu jiwa-jiwa, roh-roh dipertemukan lagi, dijodohkan lagi dengan badan kita yang semula jadi tanah karena ada hujan yang terus-menerus selama 40 hari dalam riwayat dalam Quran, maka jadilah kita tumbuh dari kuburan metu dewi-dewi. Ini Aisyah pernah ya jenenge bojo jenom, pertanyaannya dan rasional, tanya besok nak tangi kok kubur kan awake dhewe Rasul tidak ada yang memakai pakaian terus piye gitu. Berarti kuwi cah wedok, wong wedok ngomong takoke ngono kepada Nabi. Jadi karena aneh lah, itulah manusia seperti kadang-kadang pikirannya mengarah ke sana. Tidak punya rasional juga. Terus bagaimana? Tidak ada manusia berpikir tentang orang lain. Mereka hanya mikirkan nasibe muko piye. Padha karo jenengan bahwa jadi tawanan perang, ditawan karo Israel, digiring ke suatu tempat, itu tidak pernah mikir pakaiannya, tidak pernah mikir sepatunya, sandalnya, tidak pernah mikir topinya, tapi yang dipikir nasibnya nanti bagaimana, tidak terpikirkan. Itulah maka walaupun kondisi seperti itu tetap kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban, dipertemukan dulu antara nyawa dan memang ada anggota badan yang tidak akan lapuk, tidak akan hilang. Wong Jawa ngarani saru, disebut silet kodok. Walaupun dibakar tidak terbakar. Jangan tahu silet kodok. Biasanya wong Poncowati sing sok duwe silet kodok. Nah, itu tidak akan besok ketika kiamat itu akan dipertemukan, mencari jodohnya, nyawanya akan dipertemukan sebab nyawa Semarang sedang di dalam tawanan di namanya alam barzah. Nyawa itu kembali dari Allah kepada Allah, badan dari tanah kembali ke tanah. Lah besok kalau kiamat untuk bisa menikmati hasil jerih payahnya ketika hidup di dunia dipertemukan jadi makhluk lagi, manusia kemudian akan menerima hasil jerih payahnya selama hidup di dunia. Itulah namanya menikmati hasil karya selama hidup. Maka berkaryalah yang sebaik-baiknya. Itulah maksudnya semua kemudian kami kembalikan, Allah kembalikan maksudnya. Kan pakai domir gaib, domir ke orang ketiga. Kemudian Allah mengembalikan makhluk itu kepada asal mulanya, menjadi makhluk lagi. Dengan kata lain, mau mengembalikan makhluk lagi lebih mudah daripada membuat sejak awal. Kita dibuat dari apa? Nanti ada di sini, nanti kesusu. Nanti ada di sini ayat ke-19 akan dijelaskan kita diciptakan dari apa, agar kita semuanya berpikir bahwa kita hidup itu tidak hanya sekedar hidup, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hidup untuk bisa mengikuti kehendak Allah harus mengikuti petunjuk yang diberikan Allah, yaitu kitab sucinya namanya Al-Quran. Summa ilahi, kemudian akhirnya endingnya
kemudian kembalilah, turja'un, kemudian kepada Allah lah, didahulukan awalnya karena ini menunjukkan qasr, kekhususan, hanya berarti tidak ada yang kembali kepada jin, tidak kembali kepada setan. Sedangkan kita sering tergoda oleh setan atau jin. Ada tabrakan, kemudian ada suara tangisan, wah itu jin nangis. Itu jin menggoda manusia agar imannya bergoyang, akhirnya mencari sisik melik. Mungkin orang no suara, dibuatkanlah apa? Sajen, membuat tiga gawe goro-goro tak gawe kacun untuk banjain kono saiki serana suarane, berarti berhasil jinnya. Ini harus hati-hati, kadang-kadang kita tuh sok tahu bahwa ada alam yang lain yang diciptakan oleh manusia sendiri, yaitu yang disebut apa itu istilah apa? Gentayangan. Alam orang yang gentayangan. Tidak ada makhluk yang gentayangan. Ini harus dipahami. Tidak ada makhluk kecuali hanya itu suara rekaman dari jin. Jin itu menggoda manusia agar imannya menjadi rusak. Kalau sudah seperti itu syirik, membuat sesaji di tempat kecelakaan, berarti dia sudah rusak imannya. Kalau rusak imannya, ibadah kita kalau tidak tobat akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hanya kepada Allah lah turja'un, kalian semua, karena dikhitabkan kepada orang-orang yang di hadapan Nabi, dikembalikan, kalian dikembalikan. Bina dibaca wa summa ilahi yurja'un, kepada Allah semua manusia yang diciptakan tadi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tina yurja'un, mereka semua dikembali kepada Allah. Tapi kalau dibaca turja'un, kalian semua, kan podo wae jan. Tapi arahnya kalau turja'un itu langsung kepada orang yang diajak bicara. Katakanlah kita yang baca Quran ini, kita harus sadar bahwa kepada Allah kita nanti, kalian nanti akan kembali, akan dikembalikan. Maka kalau ada orang yang mati, meninggal, diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, bagaimana orang yang kembali kepada Allah itu berarti kan meninggal. Nah, kalau meninggal pada waktunya nanti akan dibangkitkan lagi, dipertemukan lagi antara tapi roh dan jasadnya. Maka ada kondisi real bagi orang-orang yang di dunia dulu penuh dengan dosa. Perbuatan dosa itu dalam bahasa kita namanya pidana. Bahasa Arabnya jirmun, ajrum, orang yang penuh dengan pidana. Wa yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun. Monggo. Wa yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun. Ulangi. Wa yauma taqumus saah, dan pada hari tegaknya, didirikannya atau saat kiamat telah ditegakkan, berdiri, dioperasikan, kiamat sudah sampai, orang-orang yang penuh dengan dosa itu bingung. Ternyata aku biyen ra percaya, jebule saya bingung atau diam, tidak bisa komentar apa-apa. Nah, bagi orang yang banyak amal baiknya justru gembira ria, fawa fi isatur radiyah, alhamdulillah. Ternyata tidak rugi saya dulu hujan-hujan, banjir, melu ngaji. Tidak rugi saya dulu ikut bantu banjir di Kalianyar. Tidak ada, yang semuanya akan
tampakkan di hadapan kita sebagai laporan kepada kita semua bahwa kalian dulu telah berbuat gini baik-baik. Maka dikatakan fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi isatir radiyah. Siapapun yang amal baiknya lebih berat, sakulat berat, fahuwa fi, jangan sampai diwaca fahuwa fi isatir, maka ia dalam keadaan kehidupan yang happy, hidup yang penuh sukacita, gembira, ria, karena semua yang dikerjakan itu ada dampaknya terhadap kehidupan di akhirat. Yublisu, sehingga dari kata bingung atau sesat pikirannya, dari kata yublisu itu menjadi apa saja? Yang terkenal apa? Yublisu, dari kata yublisu itu kemudian muncul makhluk yang selalu membingungkan orang, menyesatkan orang, jahat sekali. Namanya apa? Iblis. Iblis itu makhluk yang bingung karena tempatnya sudah jelas di neraka, maka dia protes atau request kepada Allah, Bun, kula pun siap masuk neraka, tapi kula jangan paringi dispensasi. Apa dispensasi? Kula badhe menggoda, mempengaruhi suruh anak cucu Adam. Kersane saged kula damel kanca di akhirat kelak. Ya silakan. Yang bisa-bisa, tapi kamu tidak bisa menggoda orang-orang yang ikhlas dalam beragama. Ini di alhamdulillah kita termasuk orang yang ikhlas. Ikhlas enggak? Ngaji seperti ikhlas enggak? Ikhlas. Kalau ikhlas dengan selamat dari pengaruh iblis. Iblis tidak bisa mengaruhi orang yang ikhlas. Apapun dikerjakan penuh dengan keikhlasan. Ikhlasnya amal perbuatan kalau sesuai dengan petunjuk tuntunan dari yang memberi tuntunan. Siapa yang memberi? Allah dan Rasulnya. Maka sering saya katakan ibadah atau beragama itu harus pakai tuntunan. Nah, orang nganggo tuntunan bisa satu daerah dengan daerah lain berbeda cara ibadahnya gara-gara tuntunannya tidak ada. Maka tuntunan itu harus yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan Rasulnya, yaitu dengan kata Aisyah, man tamassaka bisunnah dakhalal jannah. Siapa yang berpegang teguh pada sunnah Nabi pasti masuk surga. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku akan masuk surga. Kau pakai akan karena fi'ilnya mudhari, yadkhuluna, dan kita masuk surga kan setelah kiamat. Harus dipahami. Jadi sekarang ini kondisinya masih di alam barzah. Dikatakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya kalian semua akan dipenuhi pahala kalian pada hari kiamat. Jadi kita itu akan menerima hasil jerih payah kita, ibadah kita, beragama kita, Ramadan kita di hidup ini diterimakan bukunya besok hari kiamat. Maka kesimpulannya paman sudah dengan melihat buku diterima dari dalam surat Al-Insyiqaq, fa amma mun utiya kitab biyamini fahuwa, siapapun yang menerima buku dari tangan kanan itu menunjukkan dia itu yang beruntung. Tapi yang diterima dengan tangan kiri atau dari belakang itu menunjukkan dia celaka. Maka dari itu bisa pada waktu menerima buku amal, catatan amal itu bisa diambil kesimpulan, sehingga begitu menerima buku langsung dia, waduh celaka aku, menerimanya dari tangan kiri.
dengan tangan kanan meraba gembira. Itulah kondisi real yang diinformasikan oleh Allah kepada kita agar kita berpikir untuk masa depan. Mikirnya masa lalu atau masa depan? Masa depan. Kita semua mikir masa depan, tidak ada yang mikir. Pikiran umat Islam paling jauh. Yang non Islam tidak mikir masalah masa depan. Bagi kita orang Islam mikirnya orang mau rumah di sini, mikirnya rumah besok di akhirat, yang dikatakan wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat kita itu sedapat mungkin lebih bagus dan lebih kekal abadi. Tampaknya sudah jam 6, saya paham. Dengan nanti kalau ingin sholat duha di rumah, akan sholat suruk ya monggo. Akhirnya mari kita akhiri kajian pagi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.